Awal tahun 1949, Republik Indonesia sedang berada dalam masa kritis. Yogyakarta, ibu kota negara, berhasil diduduki Belanda pada agresi militer kedua. Namun semangat perjuangan bangsa Indonesia tak pernah padam. Di tengah kondisi yang mencekam, muncul sebuah operasi militer yang kelak akan menjadi penanda bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berdaulat. Dikenal dengan sebutan Serangan Umum 1 Maret 1949. Pasca jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda, pemerintahan Republik Indonesia terpaksa bergerak secara diam-diam di bawah kendali pejuang yang lolos dari penangkapan. Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia. Belanda menangkap dan mengasingkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta pejabat negara lainnya. Namun Panglima Besar Sudirman tetap melakukan perlawanan kendati dalam kondisi sakit parah. Sang jenderal memberi perintah untuk melakukan gerilya dalam upaya merebut kembali kedaulatan negara. Pada akhir Februari 1949, para pimpinan tinggi militer Indonesia merencanakan operasi rahasia dengan Yogyakarta sebagai target serangan. Operasi ini untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa TNI masih ada. Tidak seperti yang dikatakan Belanda bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak punya kekuatan militer. Serangan ini tidaklah mudah. Butuh perencanaan yang matang dan kerjasama yang erat antara pasukan TNI dan rakyat. Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi 3, bersama Letkol Soeharto, Komandan Brigade 10, ditunjuk untuk memimpin operasi ini di sektor barat. Sementara sektor timur dipimpin Vences Samuel, sektor selatan Mayor Sarjono, sektor utara oleh Mayor Kusno, sedangkan untuk sektor kota dipegang Letnan Amir Murtono dan Letnan Mas Duki sebagai pimpinan. Dengan persiapan yang cermat, para prajurit TNI dan Laskar Rakyat mulai menyusun rencana untuk melakukan serangan pada dini hari, tepat tanggal 1 Maret 1949. Dini hari, saat kota Yogyakarta masih tertidur lelap, pasukan TNI mulai bergerak diam-diam di beberapa penjuru kota. Serangan dimulai tepat pukul 6 pagi saat matahari mulai terbit di ufuk timur. Bersamaan bunyi sirene tanda berakhirnya jam malam. Suara tembakan terdengar di mana-mana. Belanda kelabakan menghadapi operasi dadakan ini.
pasukan TNI berhasil menguasai beberapa titik penting di Yogyakarta, termasuk kantor pos besar dan gedung Kepatihan. Selama 6 jam, kota Yogyakarta berhasil diduduki kembali oleh pasukan Republik Indonesia. Serangan ini bukan sekedar aksi militer, melainkan pesan tegas bahwa Republik Indonesia masih berdiri dan memiliki kekuatan untuk melawan, kendati menelan korban yang tidak sedikit. Banyak prajurit dan rakyat yang gugur dalam pertempuran ini, namun mampu menunjukkan bahwa TNI dan gerilyawan Indonesia sanggup melancarkan serangan besar dan terorganisir, meskipun dengan kondisi militer yang terbatas. Serangan umum 1 Maret 1949 membawa dampak yang signifikan. Dunia internasional yang awalnya skeptis terhadap kemampuan Indonesia mulai memperhatikan perjuangan bangsa ini. Berita tentang keberhasilan serangan ini tersebar luas, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Serangan ini pula yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi PBB untuk mempercepat proses pengakuan kedaulatan Indonesia. Tekanan internasional terutama dari Amerika Serikat dan PBB meningkat terhadap Belanda setelah serangan umum 1 Maret tersebut. Akibatnya, Belanda terpaksa menyetujui perundingan yang berujung pada Konferensi Meja Bulat atau lebih dikenal dengan KMB di Den Haag, Belanda. Dalam KMB yang berlangsung pada akhir tahun 1949 disepakati bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui penandatanganan pengalihan kedaulatan di Istana Dam Amsterdam serta di Jakarta, Indonesia. Pengakuan ini menandai akhir dari perjuangan diplomatik dan militer Indonesia untuk memperoleh kedaulatan penuh atas wilayahnya. Serangan umum 1 Maret adalah bukti nyata dari keteguhan dan keberanian bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Meskipun waktu terus berjalan, semangat para pejuang ini harus selalu hidup dalam sanubari setiap generasi penerus bangsa. Perjuangan panjang bangsa ini terbebas dari penjajahan begitu luar biasa. Berkorban jiwa raga demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Agi Cyber melaporkan.